Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zahratul Rohmah selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan isu-isu kontemporer, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. Kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah definisi dan sejarah hak asasi manusia. Yang kedua, konsep dan korelasi hak asasi manusia dalam Islam. Yang ketiga, contoh hak asasi manusia perempuan dalam kajian Al-Quran. Langsung saja, saya akan membacakan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang melekat pada setiap individu manusia. Hak-hak itu diperoleh sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak-hak tersebut merupakan suatu yang sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. Ia bersifat kodratri, dalam arti melekat pada diri dan dalam kehidupan manusia. Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah. Hak-hak alami ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis pada tahun 1789. Baru pada tahun 10 Desember 1948 lahir Universal Declaration of Human Rights yang disetujui oleh Majelis Umum PBB. Konsep HAM kemudian berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Dalam prakteknya sendiri, konsep HAM tetap mengandung perbedaan, terutama antara negara-negara liberal dengan negara-negara sosialis dan negara-negara muslim. Negara liberal memberikan prioritas kepada hak-hak sipil dan politik berdasarkan prinsip individualisme. Sedangkan negara sosialis memberikan hak-hak ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip kolektivisme. Rumusan masalah yang kedua, konsep dan korelasi Islam tentang HAM. Yang pertama, konsep Islam tentang HAM. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam, khususnya prinsip tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri atau self-liberation, sekaligus juga pembebasan sosial. Salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Konsep hak asasi dalam Islam dibagi menjadi 2 macam dilihat dari kategori hukukul ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara. Yang kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga didasarkan pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Dari Darji Darmodiarjo menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, HAM adalah hak-hak yang secara intern melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul, bangsa, umur, kelas, keyakinan, dan yang lainnya. Berkaitan dengan pertanyaan dari mana HAM berasal, setidaknya ada 2 pendekatan yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama,
Pemikiran yang mendasarkan pandangannya pada ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai ilahiyah atau wahyu Allah sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak tergantung kepada umat manusia. Yang kedua, pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada agama karena pemikiran ini sangat beragam. Ada yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa agar manusia bisa hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan syarat objektif, yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah. Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM, dan bila ada yang bertentangan maka hak asasi yang harus dimenangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amilatun Sholihah. Pembahasan yang kedua yaitu korelasi antara Islam dengan HAM. Hubungan antara Islam dan HAM, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah adanya fakta bahwa dalam Islam ada beberapa mazhab dan aliran pemikiran yang berkembang, sehingga pasti ada perbedaan konsep memandang hal tersebut. Kelompok konservatif menolak untuk memaksakan standar barat diterapkan pada masalah publik masyarakat Muslim. Kelompok ini tidak serta-merta menolak seluruh konsep tentang HAM yang ditawarkan barat. Mereka menawarkan solusi dengan penekanan pada perlunya masyarakat Islam merumuskan konsep HAM dengan framework yang Islami. Kelompok liberal di pihak lain telah jauh melangkah dengan mencoba menafsirkan teks-teks sakral agama dengan cara mengembangkan metodologi penafsiran baru. Bagi kelompok ini diperlukan reinterpretasi baru atas nilai-nilai untuk memenuhi tuntunan normal global. Ahmad An-Naim, seorang cendekiawan hukum Islam yang konsep dengan HAM, mengatakan bahwa secara substansi nilai-nilai Islam sangat mendukung dan sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia yang dikembangkan Barat. Jika nilai-nilai menunjukkan elastisitas Islam yang memiliki kapabilitas tinggi dalam mengakomodasikan variasi interpretasi teks. Kaum liberal Muslim memandang bahwa tidak ada kontradiksi yang prinsipil antara nilai-nilai Islam dan standar hak asasi manusia internasional yang dikembangkan PBB. Ide di Al-Quran tentang tingginya martabat manusia, solidaritas kemanusiaan, bahkan tidak adanya pemaksaan dalam beragama menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Kontroversi antara kaum konservatif dan liberal Muslim tentang hubungan antara Islam dan hak asasi manusia sampai saat ini, bahkan mungkin sampai akhir zaman masih belum selesai. Dikarenakan namun untuk mensinergikan dan membangun suatu konsep tentang hak asasi manusia, framework Islami seperti ditekankan kaum konservatif, masyarakat Muslim telah berhasil menyusun dua deklarasi tentang hak asasi manusia, yaitu The Universal Islam Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic Council Eropa pada tahun 1981 dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang diadopsi
oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1991. Nah, bahwa adanya hubungan paralel antara ajaran Islam dengan HAM yang dielaborasi sebagai suatu realita bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai syariah lainnya. Maksudnya itu ada titik temu antara syariah dengan konsep hak asasi manusia dan konsep manusia yang menyajikan kajian Islam atau rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya rumusan yang ketiga yaitu hak asasi manusia perempuan dalam kajian Al-Quran. Di sini Nasruddin Umar menunjukkan bahwa Al-Quran cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan manusia di dalam menata pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dengan kesadaran bahwa persoalan ini cukup penting yang tidak dirinci di dalam Al-Quran. Maka hal ini menjadi isyarat adanya kewenangan manusia untuk menggunakan kebebasan dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan saling menguntungkan, baik dalam sektor publik maupun sektor domestik. Dalam pemandangan Al-Quran, tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku kepada seseorang, namun sebagaimana agar adanya kewenangan manusia untuk menggunakan hak kebebasan dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan, yaitu saling menguntungkan baik dalam sektor domestik maupun sektor publik. Nah, selanjutnya Mukhtasar itu menunjukkan bahwa teologi feminim menolak misalnya penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bahwa sebagai teologi feminim Islam, Fifaf menolak penafsiran beberapa ayat dalam Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari dan untuk laki-laki, sebab pertanyaan ini berimplikasikan pada relasi perempuan laki-laki secara timbang, bahkan mengukuhkan pandangan bahwa perempuan nomor 2 sebagaimana konsekuensi pandangan Hasan terhadap masalah kepemimpinan perempuan. Seorang Syamsuddin membuktikan bahwa sepanjang sejarah perempuan memiliki kedudukan lebih rendah daripada laki-laki, bahkan dianggap sebagai subordinat kaum laki-laki. Pernyataan Al-Quran di dalam surah An-Nisa yang seolah membedakan status laki-laki dan perempuan semestinya tidak dipahami secara literal normatif semata, namun juga perlu dipahami secara konseptual dan historical. Kesadaran kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya melahirkan kesadaran dan keseimbangan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik dan publik keduanya. Selanjutnya yaitu penutup. Islam sejak awal telah mengakui eksistensi HAM karena telah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahkan dengan martabat yang tinggi di atas makhluk lain. Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi menjadi 2. Bisa dilihat di kategori hulukul ibad. Pertama, hak asasi manusia. Keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara. Kedua, hak asasi manusia itu yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara.
tapi dapat disebut dengan hak-hak moral. Adanya hubungan paralel antara ajaran-ajaran Islam dengan hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai universal lainnya. Ada titik temu antara syariah dengan konsep hak asasi manusia dan Islam agama rahmatan lil alamin. Sehingga dengan pengakuan ini Islam menghormati keragaman dan menganjurkan keragaman menjadi instrumen kerja sama di antara manusia, sehingga perbedaannya adalah sunatullah. Hak-hak perempuan dalam dimensi masyarakat seharusnya mulai diubah untuk memberikan jalan terhadap hak perempuan yang sejalan dengan konsep yang dikembangkan menurut Al-Quran, kesadaran dan kesetaraan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya melahirkan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik maupun publik dengan keduanya.